Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman aglo lover semuanya, jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Di sini kita bakalan selalu sharing pengalaman beraglonema Umi ya, sharing sambil belajar tentunya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Kebetulan di sini ada dua pohon ya, pertama Rinjani dan nantinya Gerhana yang bakalan kita cangkok ya. Kenapa harus kita cangkok? Nah, jangan kemana-mana, makanya kalian harus tetap tonton sampai selesai. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini. Ini dia Rinjani goldennya teman-teman ya. Ini aku beli pas saat masih mahal-mahalnya, dan ini umurnya itu udah 1 tahunan ya. Dan ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 daun. Dan ini mau kita cangkok ya, karena 14 daun belum beranak. Seharusnya dia udah fase dewasa banget ya. Dan ini menggunakan pot yang cukup elastis. Dan kalau aku pribadi ya menyarankan supaya potnya itu berwarna yang tidak tembus cahaya matahari. Dan caranya kita uruk-uruk sedikit seperti ini ya, buat tempat si potnya. Dan kita tata ya, letakkan seperti ini ya, biar dia agak kebenem gitu ya, biar kokoh, nggak tumbang-tumbang dan nggak goyang-goyang seperti ini ya. Dan agak-agak ditanam lah, dipendem gitu ya. Kita rapikan daun-daunnya, jangan sampai ada yang sobek, yang luka. Nggak apa-apa kalau dibenemin daunnya, nggak apa-apa ya. Dan ini di potongannya kita rapikan, dan ini bakalan kita lakban ya, biar dia terkunci dan lebih stabil tentunya. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan sekali lagi gunakanlah pot yang tidak tembus cahaya supaya nanti akar-akarnya putih ya, tidak hijau, dan pertumbuhannya maksimal dan optimal gitu. Nah, ini agak diuruk-uruk aja biar dia lebih stabil, agak kebenem dia. Dan ini mau menggunakan media, ini media mix ya, media yang biasa, cuma aku tambahin Cocolite-nya Trend ya. Jadi kalau mau full kokopit juga nggak apa-apa sih, cuma aku pengen aja gitu lebih di ini lebih poros gitu ya. Jadi nggak cuma lembab tapi juga poros gitu ya. Kalau kalian mau pakai full kokopit atau pakai apa tuh, sphagnum moss ya, sphagnum moss boleh juga ya, boleh juga. Yang penting dia kelembabannya terjaga, yang namanya kita mau menumbuhkan akar ya. Dan perlu teman-teman ketahui ya, size dewasa itu biasanya dihitung kalau hitungan daun itu melebihi 12 daun. Sedangkan ini tadi udah berapa belas daun ya, udah 14 daun tapi belum beranak juga. Jadi niatnya sih nanti ini bakalan kita cangkok selama 2 bulan, sekitar 2 bulan. Kalau misalnya pun tumbuh ini tumbuh anakan samping atau jarum, tetap mau aku angkat induk. Kenapa? Karena memang kalau aku pribadi kurang suka ya dengan aglo-aglo yang tinggi ya. Jadi ini bakal nanti kita angkat induk juga pada akhirnya ya. Karena aku lebih suka aglo itu lebih gemoy dan pendek gitu. Nah, ini kita rapikan ya, udah dimasukin semua medianya. Berikutnya ini adalah Gerhana, dan kalian sudah tahu pasti ya, gerhana ini juga udah 2 kali beranak guys. Dan ini saatnya memang dia harus benar-benar diremajakan ya. Cuma ini sebenarnya ini ada mata tunas yang sudah pecah ya, saat kita repotting sekitar 1 bulan yang lalu ya, dengan media baru. Dan ini udah ada pecah mata tunas sebenarnya, dan aku rasa sudah tumbuh jarum-jarum. Cuma tetap aja ini bakalan aku angkat induk lagi supaya dia remaja lagi, dan nanti anak-anak bawahnya bakalan lebih optimal lagi tumbuhnya seperti itu ya. Kalau aku pribadi perbanyakan hanya seperti itu. Dan ini ya kita lakban. Dan buat kita yang bukan petani yang memperbanyak aglo secara ekstrim, cara ini adalah yang paling ideal dan paling aman menurut aku ya. Dicangkok, habis itu setelah tumbuh akar nanti bakalan kita potong, dan bonggol bawahnya tentunya bakalan menumbuhkan
tunas-tunas anakan samping. Dengan cara ini pula semakin banyak tangkai daun yang terbenam atau terkubur dalam media, tentunya dia bakal nanti kan ada akar di sela-sela tangkai daun. Dan itu bisa menjadi daun pancing nantinya ya. Ada beberapa daun pancing yang bakalan kita tinggalkan. Nah ini teman-teman, setelah kita tambahin tadi media untuk cangkokannya, jangan lupa tetap disiram kucur ya, biar medianya lebih lebih lembab, kelembabannya terjaga, dan rongga-rongga yang belum terisi bisa terisi, dialirin oleh air ini gitu ya teman-teman. Sekali lagi, menurut aku ya pribadi, kalau kalian pengen gitu ya memperbanyak aglonema, dan cara ini merupakan cara yang paling efektif ya, apalagi buat indukan-indukan yang bagus, sehat ya, dan mempunyai karakter yang kuat tentunya. Nah ini udah kita siram, sekaligus rinjaninya juga ya disiram kucur seperti ini. Dan ini juga menurut Bapak Hari Setiawan, beliau juga memperbanyak aglo dengan seperti ini ya, walaupun mungkin tidak dicangkok, tapi beliau selalu memperbanyak aglo itu dari indukan-indukan, terus diangkat induk seperti itu. Nanti kan bonggol bawahnya utuh ya dengan akar-akarnya, dan ditambah ada daun pancing misalnya, dia bakalan menghasilkan anakan-anakan samping yang gemoy-gemoy tapi proporsional gitu loh teman-teman ya. Pernah nggak kalian melihat anakan samping kalau dari induknya yang utuh itu kok dia tinggi banget dan bentuknya nggak karu-karuan gitu, biasanya stangnya lebih panjang juga ya kan. Nah itu kurang estetik. Dan setelah kita siram kucur, jangan lupa dikasih pupuk ya. Di sini karena mereka mau diprospek menjadi indukan, makanya aku ngasihnya pupuk generatif ya dari Tren GF ini teman-teman ya. 1 tutup botol Tren boosternya ditambah 1 tutup botol Tren GF-nya dalam 1 liter air seperti itu. Nah ini langsung kita siramin aja ya ke bagian cangkokannya juga, dan seluruh bagian media juga nggak apa-apa. Dan karena ini organik, ini aman banget ya teman-teman ya, dan ini akan memicu pertumbuhan di fase generatif, yaitu memicu pertumbuhan akar beriringan dengan tunas-tunas baru seperti itu ya. Dan teman-teman boleh gunakan juga pupuk apa aja sih sebenarnya ya, tapi kalau Umi selalu menyarankan organik lebih baik tentunya ya teman-teman ya. Yang penting itu kalau udah fase indukan adalah menggunakannya fase dengan pupuk generatif. Nah ini dia udah jadi. Ini penempatannya kita berikan dia matahari yang cukup dan udara yang hangat. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.